Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diki Purwanto, NIM 11870500067 dari kelas Praktikum LPLA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang saya buat, yaitu perancangan sistem baca berita COVID-19 online berbasis web. Kemudian melanjut ke pendahuluan. Tujuannya untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk merancang dan membuat sistem olah baca berita tentang COVID-19 pada SobarFit 19, sehingga para pembaca bisa mengetahui perkembangan COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan persebarannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui sistem olah baca berita COVID-19 di aplikasi SobarFit 19. Yang kedua, untuk merancang dan membangun sistem olah baca berita COVID-19 pada aplikasi SobarFit 19. Yang ketiga, untuk membangun sistem yang dapat diakses selama 24 jam sehari. Kemudian lingkup masalahnya, yang pertama, persebaran COVID-19 di masyarakat Indonesia masih terus berlangsung, maka itu dibutuhkan sistem olah baca berita untuk terus mengupdate perkembangan COVID-19. Yang kedua, berita tentang COVID-19 yang masih berlangsung menyebabkan banyak berita yang masih simpang siur. Definisi, akronim, dan singkatan. Berita online merupakan suatu cara untuk mendokumentasikan proses perkembangan dari aktivitas persebaran COVID-19 tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun paper. Semua informasi mengenai artikel tentang COVID-19 disimpan secara digital dalam sistem komputer milik SobarFit 19. Maka SobarFit 19 adalah suatu sistem olah baca berita online tentang COVID-19. Deskripsi umumnya. Sistem olah baca berita online adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan COVID-19 tanpa harus pergi langsung membeli koran. Berita online ini terdiri dari kategori, yaitu berita mengenai COVID-19, video tentang mengenai cara penanganan COVID-19, informasi berbagai donasi yang ada di tengah masyarakat, dan sebaran COVID-19. Untuk pembaca dimungkinkan melakukan yang pertama, melihat data artikel, memberi tanggapan, saran, dan kritik terkait artikel. Untuk admin, membuat login admin, membuat akun untuk admin lain, mengatur data artikel, mengatur data kategori artikel, melihat dan mengupload artikel, menghapus, mengedit, dan menambah artikel ataupun kategori. Deskripsi yang kedua, deskripsi keseluruhan. Yang pertama, perspektif produk. SobarFit 19 adalah perangkat lunak yang berbasis web untuk mengetahui perkembangan tentang COVID-19, mulai dari kategori berita, informasi, video, dan sebaran. SobarFit 19 akan menyimpan semua data tanggapan atau saran yang dilakukan oleh user yang akan masuk ke database dan siap diproses oleh server. User dapat memberi tanggapan atau saran melalui aplikasi ini tanpa harus melakukan daftar akun, dengan cara mengunjungi artikel kemudian isi kolom komentar dengan nama dan isi komentarnya. Artikel berita disediakan oleh sistem yang dioperasikan oleh admin. Jika user ingin mengetahui artikel, maka user harus mengunjungi pada browsernya di smartphone ataupun desktopnya dengan mengetikkan sobarfit19.fadli.net pada smartphone berbasis Android atau iOS, ataupun pada handphone biasa yang memiliki browser maupun pada desktop. Pada saat membuka aplikasi, sistem akan menampilkan halaman utama yang berisikan menu berita, informasi, video, dan sebaran.
Setelah itu, user dapat memilih kategori yang sudah tersedia, kemudian memilih artikel informasi yang akan dituju. Lalu, user juga dapat melakukan komentar dengan cara mengklik artikel yang ingin dituju, scroll ke bawah, maka dapat melakukan komentarnya dengan cara mengklik nama, website jika punya, dan juga isian komentarnya. Yang kedua, fungsi produk. Fungsi produk dari SKPL ini, yang pertama, mengelola data artikel. Admin dapat melakukan perubahan pada artikel dengan menambahkan, mengedit, dan menghapus artikel. Admin juga dapat melakukan perubahan pada kategori yang terdapat pada Sobarfeed 19 dengan cara menambahkan, mengedit, ataupun menghapusnya. Yang kedua, login merupakan fungsi bagi admin untuk masuk ke dalam sistem menggunakan email dan kata sandi yang dimilikinya sebagai admin. Yang ketiga, logout merupakan fungsi bagi admin untuk keluar dari sistem informasi. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perangkat lunak ini untuk pembaca adalah melihat data artikel yang berfungsi untuk mendapatkan update mengenai perkembangan seputar COVID-19 ataupun informasi mengenai persebarannya. Yang kedua, membuat kolom komentar yang berfungsi untuk jejak pendapat seputar COVID-19 ataupun memberikan tanggapan terhadap artikel tersebut ataupun memberikan tanggapan mengenai tampilan websitenya. Karakteristik pengguna dari perangkat lunak ini melihat artikel yang berfungsi untuk mendapatkan update mengenai perkembangan seputar COVID-19 ataupun informasi mengenai persebarannya. Yang kedua, membuat kolom komentar yang berfungsi untuk jajak pendapat seputar COVID-19 ataupun memberi tanggapannya terhadap artikel tersebut ataupun memberikan tanggapan mengenai tampilan websitenya. Batasan-batasan dalam perangkat lunak ini yang harus dipatuhi oleh usernya. Yang pertama, aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh perangkat yang terhubung dengan internet. Yang kedua, aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh user yang berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang ketiga, aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh smartphone berbasis Android atau iOS yang memiliki browser yang support terhadap HTML5 ataupun pada handphone biasa yang mendukung internet dan browser maupun pada desktop yang memiliki browser. Untuk yang keempat, untuk memberikan tanggapan, user harus mengisikan nama, website jika punya ataupun lainnya. Asumsi dan kebergantungan dari perangkat lunak ini. Yang pertama, ketika user memberikan tanggapan, akan muncul sebuah konfirmasi apakah user benar akan memberikan tanggapan tersebut. Yang kedua, sistem informasi hanya dapat diakses secara real time jika terdapat koneksi internet. Yang ketiga, user tidak harus memiliki akun agar dapat memberikan tanggapan ataupun saran. Kebutuhan khusus. Yang pertama, kebutuhan antarmuka eksternal. Kebutuhan antarmuka eksternal pada aplikasi Sobarfeed 19 melibatkan kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka perangkat kelas, antarmuka perangkat lunak, dan antarmuka komunikasi. Yang kedua, kebutuhan antarmuka pemakai. Pengguna berinteraksi dengan antarmuka aplikasi Sobarfeed 19 berupa teks, video, gambar berbasis web. Pengguna berinteraksi melalui sentuhan layar smartphone menggunakan tangan, jari, ataupun dengan desktop yang memiliki browser. Kemudian, antarmuka perangkat keras pada aplikasi Sobarfeed 19 adalah smartphone, handphone, desktop yang memiliki aplikasi browser yang sudah terinstall dan terhubung dengan internet. Kemudian, perangkat lunak antarmuka perangkat lunak. Aplikasi ini jika terhubung dengan internet dan memiliki OS, Android atau iOS ataupun handphone ataupun desktop yang support penggunaan aplikasi browser. Antarmuka komunikasi. Perangkat ini tidak memiliki antarmuka komunikasi. Kebutuhan fungsionalitasnya, aliran informasi. Yang pertama, DFT level 0 konteks diagram terdiri
dari entitas pembaca dan entitas admin. Kemudian ada juga DFT level 1, nanti dijelaskan di deskripsi proses. Kemudian ada juga di physical diagram, ada entitas user, ada entitas komentar, ada entitas admin, ada entitas kategori, ada entitas artikel, dan ada entitas iklannya. Ada deskripsi proses dari perangkat lunak ini. Yang pertama, nama prosesnya proses login, entitas terkaitnya admin, data store-nya tidak ada, data inputnya input data admin, data outputnya halaman admin, algoritmanya masukkan data admin seperti user dan password. Yang kedua, menampilkan halaman admin. Nomor proses nomor 3, nama proses data pembaca, entitas terkait pembaca, data store-nya tidak ada, data inputnya input komentar, data outputnya tampilan komentar, algoritmanya masukkan komentar. Yang keduanya menampilkan tampilan komentar. Nomor proses nomor 4, nama proses mengolah data admin, entitas terkait admin, data store-nya T pembaca, data inputnya input data admin, data outputnya data admin, algoritmanya admin menginputkan data admin, data admin dimasukkan ke dalam data store T pembaca. Nama proses nomor 5, nama prosesnya mengolah data profil, entitas terkait admin, data store-nya T halaman statis, data inputnya input data profil, data outputnya data profil, algoritmanya admin memasukkan data profil, data profil dimasukkan ke dalam data store T halaman statis. Nomor proses nomor 6, nama proses mengelola data berita, entitas terkait admin, data store-nya T berita, data inputnya input data berita, data outputnya data berita, algoritmanya admin memasukkan data berita dimasukkan ke dalam data store T berita. Entitas nomor proses nomor 7, nama proses mengelola data foto, entitas terkait admin, data store-nya T foto, data inputnya input data foto, data outputnya data foto, algoritmanya admin memasukkan data foto dimasukkan ke dalam data store T foto. Nomor proses nomor 8, nama proses mengelola data video, entitas terkaitnya admin, data store-nya T video, data inputnya input data video, data outputnya data video, algoritmanya yang pertama, admin memasukkan data video dimasukkan ke dalam data store T video. Nomor proses nomor 9, nama proses mengelola data komentar, entitas terkaitnya admin, data store-nya T komentar, data inputnya input data komentar, data outputnya data komentar, algoritmanya admin memasukkan data komentar dimasukkan ke dalam data store T komentar. Nomor proses nomor 10, mengelola tanggapan admin, entitas terkaitnya admin dan pembaca, data store-nya T komentar, data inputnya input data komentar, data outputnya data komentar, algoritmanya 1, pembaca menginputkan data komentarnya, kemudian menuju ke pihak admin untuk dikelola. Data komentar dimasukkan ke dalam data store T komentar. Kebutuhan performansi pada SobarFit 19 ini, yang pertama, availability, internet connection secara real time untuk melihat informasi artikel corona dan data kategori komentar. Yang kedua, kebutuhan reliability, tidak pernah gagal. Yang ketiga, ergonomi, tuntutan kebutuhannya mudah digunakan. Yang keempat, memori, tuntutan kebutuhannya itu penyimpanan database MySQL ataupun lainnya. Yang kelima, response time,
tuntutan kebutuhannya internet connection secara real time untuk melihat informasi artikel corona dan data kategori komentar. Batasan perancangan pada SKPL ini, aplikasi ini digunakan untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna berita yang memiliki fungsi untuk berita secara real time bagi para pengguna berita online. Aplikasi ini juga dikhususkan untuk membatasi gerak-gerik yang dilakukan oleh media massa agar tidak terjadi hoaks dalam memberikan berita. Atribut sistem perangkat lunak pada SKPL ini, yang pertama kebutuhannya dapat dipelihara. Tuntutan kebutuhannya, perangkat lunak ini ditulis sedemikian rupa sehingga perangkat dapat berubah seiring dengan kebutuhan. Yang kedua, dapat diandalkan. Perangkat lunak ini mempunyai karakteristik andal dan aman. Yang ketiga, efisien. Perangkat lunak ini tidak memakan banyak sumber daya memori dan prosesor. Yang kelima, mudah digunakan. Perangkat lunak ini memiliki user interface yang mudah dipelajari dan ingat. Yang kelima, privasi. Perangkat lunak ini harus mampu mengamankan data pengguna. Kebutuhan lainnya, deskripsi. Aplikasi ini dapat terintegrasi antar bagiannya. Yang kedua, software ringan sehingga dapat bekerja secara responsif dan cepat. Yang ketiga, besarnya program ini dari sistem maksimal sebesar 200 MB. Software dapat dijalankan dari smartphone, Android atau iOS, ataupun pada handphone biasa dengan support browser dan juga desktop. Yang kelima, loading aplikasi maksimal 5 detik. Yang keenam, harus tersedia dalam bahasa Indonesia. Mungkin itulah penjelasan dari SKPL pada aplikasi yang saya buat, yaitu pada sobarfit19.wadli.net. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.